Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi kepada kita sekalian mengenai kekecewaan. Dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-23 mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun manusia yang pernah hidup di bumi ini pasti pernah mengalami kekecewaan. Kekecewaan tidak hanya dialami oleh orang non-Kristen, tetapi juga dialami oleh orang Kristen sendiri. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun seperti Raja Daud dan sebagainya, ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, ia mengutus dua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah ia benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Bapak Ibu menanggapi pertanyaan Yohanes Pembaptis, Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dari jawaban Yesus ini, kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis di penjara telah membuat dia menjadi kecewa. Padahal ketika ia membaptis Yesus di Sungai Yordan, ia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa. Kekecewaan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat rasa haus akan Tuhan dan kemuliaannya bila tidak ditangani secara benar. Karena itu kita harus tahu bagaimana menjadi satu pengalaman atau bagaimana menangani kekecewaan secara benar agar kekecewaan justru menjadi satu pengalaman dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita menyangkut dengan kekecewaan ini. Pertama adalah penyebab kekecewaan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyebab kekecewaan yang pertama itu memiliki konsep yang salah tentang Tuhan dan arti mengikut Tuhan. Bila saya menjadi orang sempurna, barulah Tuhan berkenan kepada saya. Inilah salah satu konsep yang salah tentang perkenanan Tuhan. Itu membuat seseorang bisa menjadi kecewa. Yang kedua, jika saya ikut Yesus, saya akan menjadi orang kaya. Hanya dengan tumpang tangan di mobil orang, mobil itu bisa menjadi milik saya. Nah, ini sesuatu hal penyebab terjadinya kekecewaan bila memiliki konsep yang salah tentang Tuhan dan arti mengikut Yesus itu. Penyebab yang kedua adalah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bisa membuat seseorang kecewa. Pengalaman pahit di masa lalu
bisa membuat seseorang menjadi kecewa. Karena itu ketika saudara dengan saya memiliki pengalaman masa lalu, bereskan masa lalu itu sehingga pengalaman masa lalu itu tidak menjadi penyebab bagi kita menjadi orang yang kecewa. Dan selanjutnya itu bisa harapan yang tidak tercapai, bisa membuat seseorang menjadi kecewa. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh bisa juga membuat seseorang menjadi kecewa. Berbagai masalah dalam kehidupan ini bisa membawa seseorang kepada kekecewaan. Masalah dalam rumah tangga itu bisa membuat seseorang menjadi kecewa. Anak tidak menghargai orang tua tidak menghargai anak, suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami. Bisa itu menjadi penyebab dari, tapi juga dalam hal pekerjaan bisa menjadi kecewa. Atasan menganggap remeh dia, tidak memberikan pekerjaan yang sesuai dengan dia punya mau, dia bisa menjadi kecewa. Dalam pelayanan di gereja pun bisa orang menjadi kecewa. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, kecewa dengan jemaat. Ini bisa menjadi penyebab membuat seseorang kecewa ketika ada dalam pelayanan. Bisa juga dalam pendidikan, cemburu dengan teman yang lain, tidak terima ketika guru atau dosen memberikan nilai yang tidak sesuai yang dia harapkan, bisa dia menjadi kecewa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, engkau dengan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadikanlah kekecewaan itu sebagai dorongan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, kenapa orang kecewa dan akibat kekecewaan itu, yang pertama, menolak dan mundur dari Tuhan. Ketika seseorang sudah menjadi kecewa, dia bisa mundur dari Tuhan, menolak akan Tuhan. Kalau Tuhan saja dia tolak, maka orang di sekelilingnya pun dia bisa tolak, termasuk orang tuanya pun dia tidak menganggapnya. Kembali kepada hidup lama ketika kekecewaan sudah menguasai akan kehidupannya. Yang dulunya sudah bertobat dari mabuk-mabukan, sekarang kembali lagi ke sana. Karena apa? Karena akibat dari kekecewaan itu kembali kepada hidup lama. Terlibat dalam seks bebas, terlibat dalam narkoba, alkohol dan lain sebagainya. Suka marah-marah, menghambat efisiensi dan vitalitas dalam kehidupan. Doa minta mati kepada Tuhan itu akibat karena kekecewaan. Belum waktunya panggil hamba-hamba Tuhan untuk berdoa supaya dia bisa mati dipanggil pulang oleh Tuhan, atau dia sendiri berdoa kepada Tuhan, Tuhan bawa aku kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kekecewaan bisa membuat kita seperti ini. Tetapi ingin saya sampaikan kepada kita, kekecewaan tidak bisa membuat engkau bangkit. Karena itu perlu menangani kekecewaan secara benar. Dan hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah menangani kekecewaan secara benar. Kekecewaan bisa dialami oleh semua orang. Sebagai orang Kristen, Tuhan menunjukkan kepada kita suatu prinsip Alkitabiah untuk menangani kekecewaan secara benar, agar kekecewaan menjadi suatu pengalaman yang dapat mendorong kita untuk dekat kepada Tuhan, bukan menolak, bukan mundur dari Tuhan. Tetapi kekecewaan itu mendorong kita untuk lebih dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menangani kekecewaan secara benar adalah yang pertama, harus sadar bahwa Tuhan sangat peduli dengan kekecewaan kita. Memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan dan arti mengikut Yesus, sehingga saudara dengan saya tidak menjadi kecewa. Adakan pemberesan
dengan Tuhan dan orang-orang yang mengecewakan kita sekalian. Supaya kita jangan menjadi orang yang hidup dalam kekecewaan. Adakan pemberesan dengan Tuhan. Jika engkau berbuat dosa dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jika ada orang-orang yang engkau kecewakan, minta juga pemberesan dengan mereka. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk pemberesan hal-hal itu. Tuhan melupakan dosa-dosa dan kejahatan kita, asalkan kita datang dengan sepenuh hati kepada Dia. Bila kita bersalah kepada orang lain, mohonlah pengampunan dari mereka. Mohon maaf, sehingga kita jalan di dunia ini bukan lagi jalan dalam kekecewaan, tapi jalan dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika engkau kecewa dari orang lain, orang itu ada dekat dengan kita. Mungkin jalan itu ada di sebelah kanan kita, tapi karena kita lihat orang yang bersangkutan ada di sebelah kanan, kita mengambil haluan untuk ada di sebelah kiri. Jalan di sebelah kiri tujuannya supaya jangan melihat orang itu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ini cara yang salah. Tapi bila saudara dengan saya bersalah kepada orang lain, mohonlah pengampunan dari mereka. Bila orang yang bersalah kepada kita, ampunilah mereka. Jadi ketika kita buat salah, mohon ampun kepada mereka, mohon pengampunan. Ketika orang lain buat salah kepada kita, kita juga perlu mengampuninya. Tapi juga Bapak Ibu, menangani kekecewaan secara benar itu menerima kekecewaan sebagai pengalaman hidup yang perlu disyukuri oleh kita sekalian. Dan hasilnya adalah kebahagiaan yang akan kita alami ketika kita menangani kekecewaan itu secara benar. Dan tentunya kita selalu hidup di dalam Tuhan supaya kebahagiaan itu menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.